sudah 55 tahun, tapi masih sering bikin suami lembur di kamar. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu ya, aku Dr. Sylvie I. Maaf ya kalau suaraku agak serak, soalnya sering bawel ke pasien, tapi jangan salah, aku bisa cerewet kalau sudah ngobrolin soal rumah tangga, apalagi yang berhubungan sama kesehatan cinta-cintaan. Hari ini aku mau cerita, bukan tentang pasien yang lemas karena kurang darah atau masuk angin, tapi tentang satu ibu keren yang usianya 55 tahun. Iya, betul, 55 tahun. Tapi, jangan salah, ibu ini tuh luar biasa banget, karena katanya, dia masih sering bikin suaminya lembur di kamar. Hah? Lembur di kamar? Tenang. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Maksudnya lembur itu ya begitu. Kehidupan suami istri yang hangat, intim, penuh cinta. Dan kisah ini nyata, loh. Namanya Lilis Mawarni, seorang istri dari Pak Burhan, pensiunan pegawai pajak yang sekarang lebih banyak waktunya di rumah. Mereka tinggal di kota kecil dekat Majalengka, punya 2 anak yang sudah dewasa dan hidup mandiri. Ibu Lilis adalah tipe istri yang tidak bisa diam. Meskipun usianya sudah lebih dari setengah abad, dia masih suka berdandan, rajin pakai skincare, bahkan setiap pagi rutin olahraga ringan sambil dengerin radio dangdut. Kalau aku kelihatan segar, suami juga ikut semangat, katanya waktu aku tanya soal gaya hidupnya. Dan ya, aku bisa lihat sendiri waktu beliau datang ke klinik. Kulitnya bersih, pipinya merona, jalannya tegap, dan yang bikin aku kagum, aura bahagianya terasa banget. Di balik itu semua, ternyata ada kisah pahit dan cemburu lama yang hampir merusak semua yang dia bangun. Waktu anak-anaknya sibuk dengan kehidupan masing-masing, Ibu Lilis jadi sering main Facebook. Biasalah ya, orang tua zaman sekarang juga gak mau ketinggalan. Dia suka upload foto-foto masakan, kutipan-kutipan bijak, bahkan kadang selfie sambil pakai daster bunga-bunga kesayangannya. Dan disinilah masalah bermula. Awalnya cuma upload foto biasa. Dok, kata Ibu Lilis waktu konsultasi. Lama-lama banyak yang komen, ada yang panggil sayang, ada yang ngajak chatting terus, ya aku jawab sewajarnya, cuma Pak Burhan itu loh, mulai curiga. Ternyata Pak Burhan mulai membaca semua komentar. Bahkan dia diam-diam buka inbox dan nemu percakapan lama Ibu Lilis dengan teman lamanya waktu SMA. Padahal obrolannya ya cuma basa-basi. Tapi di mata Pak Burhan, itu sudah cukup membuat hatinya panas. Aku gak ada niat aneh, Dok. Tapi suamiku jadi sering cemberut. Malam-malam pun dia diam aja. Aku bingung harus gimana, ujar Ibu Lilis sambil nelan ludah pelan-pelan. Biasanya, Pak Burhan selalu peluk Ibu Lilis sebelum tidur. Tapi sejak kejadian itu, ranjang mereka terasa dingin. Saling membelakangi. Bicara hanya seperlunya. Ibu Lilis merasa seperti dituduh selingkuh, padahal dia hanya ingin tetap eksis dan gak merasa kesepian. Apalagi di usia 50-an, banyak wanita yang mulai merasa tidak diinginkan lagi. Dan ini sering terjadi. Loh, perempuan itu butuh validasi, bukan cuma dari pasangan, tapi juga dari lingkungan. Tapi kalau komunikasi tidak jalan, maka akan muncul prasangka. Sampai akhirnya, suatu malam, Ibu Lilis menangis sendirian di dapur. Matanya bengkak. Sambil motong bawang, air matanya gak berhenti keluar. Aku ini istri sah, Dok. Aku melayani dia, masak, urus rumah, jaga penampilan. Tapi cuma karena aku punya teman ngobrol di Facebook, aku dianggap tidak setia, katanya pelan. Hatiku ikut nyesek dengarnya. Kadang, cinta yang tidak dikomunikasikan dengan jujur malah berubah jadi tuduhan. Dan Ibu Lilis, yang selama ini setia, akhirnya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku beri satu saran pada Ibu Lilis. Bu, jangan diam. Ajak bicara Pak Burhan. Tapi bukan untuk membela diri, tapi untuk bicara dari hati. Dan ternyata Ibu Lilis lakukan itu. Suatu malam, setelah anak-anak pulang kampung, mereka duduk di ruang tamu berdua. Iya, aku memang butuh diperhatiin. Tapi bukan berarti aku nyari laki-laki lain, kata Ibu Lilis dengan suara gemetar.
Aku masih ingin merasa cantik, masih ingin merasa diinginkan oleh suamiku sendiri. Pak Burhan terdiam. Lalu matanya basah. Ternyata, selama ini dia juga merasa insecure. Dia pikir Ibu Lilis mulai bosan dengannya yang makin tua, makin lambat, makin jarang bicara manis. Kamu tetap istriku, Lis. Aku cuma takut kehilanganmu. Dan sejak malam itu, mereka pelukan lagi. Bukan cuma fisik, tapi juga batin. Nah, sekarang bagian yang paling menarik, resep khusus untuk orang tua yang mau lembur tiap malam. Setelah permasalahan itu selesai, Ibu Lilis jadi lebih aktif menjaga kehangatan pernikahannya. Salah satunya, dengan mulai meramu minuman herbal khusus untuk stamina dan gairah alami. Next kita lanjut ke bagian berikutnya, jika Bapak dan Ibu, dan juga kalian semua yang ganteng dan manis-manis yang sedang nonton video ini, merasa cerita ini bermanfaat. Jangan ragu untuk menekan tombol suka dan subscribe, dan bagikan kebaikan ini kepada lebih banyak orang. Resepnya simpel banget ya, ini aku kasih tahu resepnya ke kalian semua. Bahan-bahan yang disiapkan. 1 sendok makan madu hutan asli, jangan yang dicampur gula ya. 2 ruas jahe merah, dibakar sebentar lalu digeprek. 1 ruas temulawak, iris tipis-tipis. 1 batang kecil kayu manis, sekitar 3-5 cm, 300 ml air bersih. Langkah-langkah membuatnya. 1. Cuci bersih semua bahan, jahe merah, temulawak, kayu manis. 2. Bakar sebentar jahe merah di atas api kompor atau bara, cukup 1-2 menit, biar aromanya keluar, lalu digeprek. 3. Masukkan jahe merah, temulawak, dan kayu manis ke dalam panci. 4. Tuangkan 300 ml air, lalu rebus sampai air tersisa kira-kira 200 ml, sekitar 10-15 menit dengan api kecil. 5. Angkat, saring air rebusannya ke dalam gelas. 6. Saat hangat, jangan panas, tambahkan 1 sendok makan madu hutan asli, aduk rata. Aturan pakainya. Minum 1 gelas hangat pada malam hari, sekitar 30 menit setelah makan malam. Kalau ingin maksimal, lakukan 3-4 kali seminggu secara rutin. Jangan diminum saat perut kosong. Pastikan sudah makan dulu ya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Pak Burhan, yang biasanya ngantuk habis Isya, sekarang malah suka ngajak nonton film romantis di kamar, sambil nyender ke Ibu Lilis. Aku tuh jadi kayak pengantin baru lagi. Dok, kata Ibu Lilis sambil tersipu. Selain ramuan itu, Ibu Lilis juga punya ritual kebugaran yang sederhana tapi efektif. 1. Bangun jam 5 pagi, langsung wudhu dan minum air hangat. 2. Jalan kaki keliling kompleks sambil senyum ke tetangga. 3. Sarapan buah, bukan nasi. 4. Pijat ringan sendiri pakai minyak kayu putih. 5. Dan yang penting, tidak baper baca komentar medsos. Karena, kata beliau, kalau aku fokus bikin status bahagia, aku gak punya waktu buat membalas komen yang bikin resah. Kisah Ibu Lilis ngajarin aku banyak hal. Ternyata, keharmonisan itu tidak datang dari usia muda atau fisik yang sempurna. Tapi dari usaha untuk saling memahami, dan saling menggoda juga boleh. Ya, asal dengan pasangan sah. Pak Burhan pun sekarang sudah berubah. Dia juga mulai upload foto bareng istri, kasih caption romantis, bahkan sesekali tag Ibu Lilis dengan kalimat, "Lembur lagi malam ini." Dan tahu tidak, sekarang mereka malah bikin konten bareng tentang cinta setelah usia 50. Bukan buat pansos, tapi buat inspirasi. Nah, kamu yang sudah menikah, atau mungkin masih sendiri tapi sedang belajar jadi pasangan yang baik. Ingat ya, rasa cinta harus dirawat. Komunikasi itu seperti air. Tidak ada, semua akan kering. Cemburu itu boleh, tapi jangan sampai merusak rasa percaya. Dan terakhir, jangan anggap usia itu batasan. Karena seperti kata Ibu Lilis, umur boleh 55, tapi kalau hatiku muda, suamiku pun ikut muda kembali. Dan siapa tahu malam ini, ada suami yang kembali lembur, di kamar. Karena istrinya tidak hanya pandai masak, tapi juga pandai menjaga hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan otomatis bahagia.